Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang jelas dan tegas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lantas Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan tersebut agar para hamba bertakwa kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terlena dan semakin jauh dari tujuan diciptakan mereka di atas muka bumi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan-perhiasan, ya, untuk menguji mereka mana di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka di antara manusia ada yang dunia, tersibukkan dengan dunia sehingga lupa dari tujuan diciptakannya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang dunia dimanfaatkan olehnya untuk semakin mewujudkan tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak ada masalah bagi kita untuk menikmati dunia ini selama kita tidak lupa dengan tujuan kita diciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, di antara doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia ini adalah tujuan dari ilmu kami, ya, dan jangan kau jadikan dunia ini lebih baik, lebih kami utamakan daripada akhirat kami. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup sebelum datang kematianmu. Sehataka qabla saqamik. Mumpung kau masih sehat sebelum datang sakitmu. Manfaatkan kesehatanmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faragaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ginaka qabla faqrik. Manfaatkanlah kekayaanmu sebelum kesulitanmu. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini terkadang tidak stabil. Kita tidak memiliki harta selamanya. Kita tidak senantiasa sehat. Kita tidak senantiasa muda. Kita tidak senantiasa mendapati waktu luang. Oleh karenanya ketika datang kesempatan, maka jangan disia-siakan. Dunia adalah mazratul akhirah. Dunia adalah sarana untuk menanam benih-benih kebaikan sebanyak-banyaknya. Untuk kita raih hasilnya di akhirat kelak. Sementara keberadaan kita di dunia sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Maka jangan kita terpedaya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba-lomba di dunia ini. Tidak santai-santai dalam meraih karunia Allah, dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Cepatlah kalian, berpaculah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah juga berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Allah juga berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan akhirat, maka bersainglah antara kalian satu dengan yang lainnya.
Karena kesempatan di atas muka bumi untuk bersaing, untuk beramal saleh sangat-sangat terbatas. Maka perlombaan berlaku di atas muka bumi ini. Kemudian terjadilah 3 golongan dalam perlombaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Di antara hamba-hamba Allah ada yang dalam perlombaan tersebut zalimun li nafsihi, ternyata terjerumus dalam kemaksiatan. Dunia melalaikan dia lupa dari tujuannya yang utama. Masih sering terjerumus dalam kemaksiatan meskipun dia masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah, tidak terlalu semangat namun juga bisa menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. Mereka golongan yang tengah. Dan yang terbaik, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Yang golongan terbaik adalah yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mereka, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang selalu cepat, yang selalu berlomba di dunia ini, yang selalu terdepan dalam kebaikan-kebaikan di dunia, maka mereka juga yang terdepan kelak di akhirat kelak. Muqarrabun, mereka akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus semangat beramal saleh, tidak terlena dengan dunia yang buat kita lupa akan tujuan kehidupan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh waktu terus berjalan, umur semakin sedikit, kesempatan tidak selalu ada. Semoga Allah memberi taufiknya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan karunia yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat. Namun jangan lupa dengan bagianmu dari dunia. Dunia yang dia peroleh dia gunakan untuk akhiratnya. Jika dia diberi kekuatan maka kekuatannya dia gunakan untuk akhiratnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif." Sungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Seorang yang diberi harta, lantas dia gunakan hartanya untuk meraih yang tertinggi di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, "Ni'mal malus salih li rajulis salih." Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang hamba yang saleh, yang di mana dia gunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberi karunia jabatan, kemudian dia gunakan jabatannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ketika matahari jaraknya 1 mil, keringat bercucuran, semua orang kepanasan dalam kondisi sangat genting, maka ada 7 golongan yang dinaungi. Di antaranya yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adil, yaitu imam yang adil. Karenanya ma'asyiral muslimin, seorang berusaha menggunakan dunia yang Allah berikan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukannya. Karena tidaklah seorang bisa fastabiqul khairat, bisa berlomba-lomba kepada kebaikan, menjadi sabiquna sabiqun, menjadi terdepan dalam kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang ketiga setelah Allah menyebutkan wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini saya nukilkan perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun.
Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sungguhnya dunia semakin pergi menjauh dan akhirat semakin datang mendekat. Dan masing-masing ada anak-anaknya, itu ada pengikut-pengikutnya. Ada pengikut-pengikut akhirat dan ada pengikut-pengikut dunia. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah engkau sebagai pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah engkau menjadi pengikut-pengikut dunia. Al-yauma amalun bila hisab. Hari ini kita hanya bisa beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Dan besok yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Kesempatan bagi kita selama masih di dunia, kita masih bisa beramal saleh. Ketika nyawa kita dicabut, sudah tidak ada lagi amal saleh. Yang ada kita hanya menanti hisab. Sekarang saatnya kita menanam segala benih kebaikan. Esok kita akan meraih hasilnya. Sekarang saatnya kita berletih-letih, bersusah payah, berlomba-lomba. Esok kita akan merasakan kenikmatan karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya kebanyakan orang lebih memilih untuk menjadi pengikut-pengikut dunia. Oleh karenanya seorang alim, seorang yang hakim ketika mengomentari perkataan Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Ajabun liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'anil muqbilah." Namun yang menakjubkan, betapa banyak orang yang semangat untuk menuju kepada sesuatu yang akan pergi, yaitu menuju pada dunia. Dan menakjubkan orang yang berpaling menjauh dari sesuatu yang akan datang menghampirinya, yaitu akhirat. Dan itulah kebanyakan manusia zaman sekarang ini. Semangat untuk menuju sesuatu yang akan meninggalkannya. Dan dia lari dan berpaling dari sesuatu yang akan mendatanginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut-pengikut akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir hisabana. Allahumma yassir hisabana wa yammin kitabana wa thabbit aqdamana 'ala as-sirat wa adkhilna jannataka daras salam. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.